Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di channel Budui. Setelah lama vakum tidak membuat pembahasan soal-soal, kali ini Bu akan membahas mengenai persamaan eksponen ya. Oke, ini termasuk kisi-kisi PAS matematika. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai ya. Untuk soal pertama, ini soal termasuk soal mudah ya, tapi kalau kamu nggak ngeh, kamu juga nggak tahu kalau ini tuh mudah. Jika 5 pangkat 3x sama dengan 1, maka 3x sama dengan, oke, kita kembali ke sifat persamaan eksponen yang bentuk pertama, yaitu jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 ya. Kalau kalian perhatikan, 3x ini adalah pangkatnya dari ini ya kan, ini A nya itu 5, ini fx nya, ini sama dengan 1. Jadi berdasarkan bentuk pertama fx sama dengan 0, maka ini kan berarti fx ya kan, ya berarti 3x sama dengan 0 gitu. Mudah kan tuh. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan sifat yang sama ya, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Nah, berarti kamu kalau ngelihat bentuk A pangkat fx kan ini ya fx nya ya. Oke, 3 min x sama dengan 0. Nah, kalau kamu dalam posisi seperti ini, kamu gak usah bingung-bingung. Lihat aja x-nya itu positif atau negatif. Kalau dia positif, berarti dia tetap diam. Tapi kalau dia negatif seperti ini, berarti dia yang pindah ke ruas seberangnya. Seperti ini kan 3-nya positif, x-nya negatif. Berarti 3-nya tetap. Ini min x pindah ke ruas seberangnya menjadi x. Maka x sama dengan 3. Itu jawabannya ya nak. Gimana? Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai x yang memenuhi 5 pangkat x kuadrat min 4x min 21 sama dengan 1 adalah, oke, ini masih dalam bentuk sifat yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Konsepnya berarti x kuadrat min 4x min 21 sama dengan 0. Nah, di sini kita menemukan bentuk persamaan kuadrat, di mana kita harus mencari akar-akar dari persamaan ini. Kalau SMP kamu pernah belajar, tentunya kamu akan ingat. Namun, ya ibu yakin kalian pasti sudah lupa ya. Mungkin ada beberapa yang masih ingat-ingat dikit. Lalu bagaimana menentukan ini gitu kan ya. Nah, cara menentukannya itu adalah bisa dengan cara memfaktorkan, kemudian mencari kuadrat sempurna ataupun rumus ABC. Namun untuk seperti ini kita coba pertama kali dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kalau kita memfaktorkan, bikin 2 kurung kosong aja dulu. Nah, ini kan namanya x kuadrat ya. Kalau x kuadrat berarti depannya ini x dengan x. Lalu belakangnya diisi apa? Belakangnya itu kita isi dengan hasil perkalian dari 21 ini. 21 itu kan 1 kali 21. Kemudian 2 nggak bisa, 3 kali 7. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kita memilih angka yang atas atau yang bawah yang dimasukin ke sini? Nah, kita lihat tengahnya. Tengahnya itu adalah minus 4. Selisih antara 1 dan 21 itu adalah 20 ya. 21 kurang 1 itu 20, atau kebalikannya 1 kurang 21 minus 20. Sedangkan ini minus 4, tentu berbeda jauh bukan? Nah, kita lihat 3 dan 7. 3 kurang 7 itu minus 4, 7 kurang 3 itu 4. Nah, artinya ini 4 sudah sama. Tinggal kita lihat dia tandanya min atau plus. Ternyata di sini tandanya minus. Maka kita ambil ini 3 positif, 7 negatif. Berarti plus 3 min 7. Oke. Nah, kalau kalian mau lebih dalam tentang persamaan kuadrat, di channel Ibu masih ada juga. Kalian bisa lihat-lihat ya di playlist tentang persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. X tambah 3 dikali X kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan sendiri-sendiri. X tambah 3 sama dengan 0, atau
X kurang 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 7. Maka nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah min 3 atau 7. Atau biasanya kita tulis ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah min 3,7. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Next ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Oke, nilai X yang memenuhi akar 7 pangkat 8 X min 2 sama dengan 1 per akar 7 pangkat 4X min 6 adalah. Nah, kalau kalian seperti ini pasti kalian langsung panik, terus ngeliat, aduh akar ada pecahan, ini bagaimana ini gitu kan. Jangan khawatir, kita ubah dulu akar itu menjadi pangkat setengah gitu ya. Kemudian dari bentuk persamaan ini termasuk bentuk yang mana yuk? Ada yang ingat? Ya betul, ini adalah bentuk persamaan A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ya, ini bentuk yang lain dari yang sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya kan sama dengan 1 ya. Oke, nah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, penyelesaiannya adalah Fx dibuat sama dengan Gx. Maka untuk persamaan ini kita harus buat si 7 pangkat Fx itu harus sama dengan 7 pangkat Gx gitu ya. Terus gimana Bu? Ini akar-akar gini ini pusing gitu kan. Oke, nggak usah pusing. Jadi kalau ada bentuk akar gini, 7 pangkat 8 X min 2 nya itu dipangkatkan oleh setengah. Nah, sedangkan ini gimana Bu? Dia ada di bawah. Kalau dia posisi di bawah, kamu harus ingat pangkat negatif. Ya, pangkat negatif itu adalah pangkat yang bentuknya A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, yang ini kan di bawah itu 7 pangkat setengah, ya kan, 1 per 7 pangkat setengah. Maka dia berubahnya jadi 1 per 7 pangkat setengah itu berubah menjadi 7 pangkat minus setengah berdasarkan ini. Ya, diingat-ingat lagi pangkat negatifnya ya. Maka ini ibu ubah 7 pangkat 4. Oh salah, maaf. Min setengah dalam kurung 4X min 6. Gitu ya. Karena dia akar pangkat setengah di bawah jadi negatif kalau naik atas. Oke. Lalu bagaimana nih penyelesaian selanjutnya? Kan bentuknya masih begini, belum Fx Gx. Nah, untuk pangkat setengah ini kita kalikan ke masing-masing pangkatnya. Jadi di sini 7 pangkat 8x dikali setengah, berarti kan 8 kali 1 bagi 2 yaitu 4x. Ya. Kemudian untuk min 2 nya adalah min 2 kali 1 bagi 2, jadi minus 1. Sama dengan 7 pangkat, ini pun sama. Kalikan satu-satu, min setengah kali 4x berarti 4 bagi min 2, jadi min 2x. Ini min 6 bagi min 2 gitu kan ya. Karena 6 kali 1 tetap, min kali min jadinya plus 6 bagi 2 jadinya 3. Oke, ketika dia sudah sama ya kan, berarti penyelesaiannya kan cukup atasnya aja. Ini habis nih. Coret aja 4x min 1 sama dengan min 2x plus 3. Maka 4x ini x kita pindah ruas. Ini konstanta biasa, pindah ruas ke sebelah kanan. Plus 2x sama dengan 1 tambah 3. 6x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 6. Atau kalau kita sederhanakan bagi 2 yaitu 2 per 3. Makanya nilai x memenuhinya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2 per 3. Gimana? Mudah bukan? Oke, next kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jadi ini yang akan ibu bahas hanya 10 soal ya. Walaupun soal PAS-nya lebih dari 10, cuman ibu pikir itu yang mewakili dari semua sifat yang ada. Oke, kita lanjut nomor 5. Penyelesaian persamaan eksponen 8 pangkat x kuadrat dibagi 8
pangkat 6x min 8 sama dengan 1. Ini ada dua kemungkinan ya caranya. Yang pertama, kamu bisa pakai bentuk A pangkat fx sama dengan 1, atau jadi bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, bagaimana tuh penyelesaiannya? Baik, Ibu akan menjelaskan keduanya. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas A pangkat fx sama dengan 1. Untuk A sama dengan A pangkat fx sama dengan 1, kita ingat sifat pembagian pangkat. Untuk 8x kuadrat dibagi 6x min 8, kalau sifat pembagian dalam pangkat yaitu menjadi pengurangan. Oke, jadi 8 pangkat x kuadrat dikurang 6x min 8 sama dengan 1, atau 8 pangkat x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 1. Kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa ini jadi plus, Bu? Ingat, ini dalam kurung ini dia sifatnya perkalian, jadi min dikali min plus gitu. Kemudian ingat lagi ya, kalau dalam bentuk seperti ini maka dia penyelesaiannya x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Oke, Ibu skip dulu sampai sini, Ibu tahan. Terus gimana kalau Ibu tugas satu ya lagi? Oke, Ibu bagi 2 ya, karena sama nanti hasil belakangnya. Nah, kalau bentuk yang A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, nah kita bisa mengalik silangkan ini ke ruas kanan. Maka 8 pangkat x kuadrat sama dengan 8 pangkat 6x min 8. Kalau dikali 1 kan tetap ya, maka 8 pangkat 6x min 8. Lihat, bentuknya seperti ini kan jadinya. Ini bisa kita coret, kemudian x kuadrat sama dengan 6x min 8. Seperti itu. Nah, kemudian gimana? Kita pindah ruas. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, sudah sama kan? Kalau sudah sama kita 3 faktorin ya. Nanti bawahnya ini juga sama gitu. Maka di sini kita faktorkan sama dengan 0 dengan bentuk x kuadrat, berarti depannya x. Gimana nih 8-nya gitu kan? 8 itu ya, 8 itu hasil perkalian 2 kali 4, kemudian bisa juga 1 kali 8 ya kan, atau berapa lagi, nggak ada ya. Nah, kalau kalian lihat selisih antara 1 dan 8 itu kan 7 ya kan selisihnya. Kalau 2 sama 4 kalau dikurang bedanya 2, tapi kalau ditambah dia jadinya 6 ya nggak. Nah, cocok deh, berarti di sini 4 sama 2. Terus tandanya gimana, Bu? Gitu kan. Berarti kita ada berapa kemungkinan? Bisa 2 tambah 4 min 2 tambah 4, 2 kurang 4 min 2 kurang 4, 2 tambah 4 6 min 2 tambah 4 2, 2 kurang 4 minus 2, min 2 min 4 itu minus 6. Kamu lihat yang tengah yang mana? Minus 6. Berarti tandanya adalah 2-nya minus, 4-nya minus. Seperti itu ya. Maka di sini penjelasannya x min 4 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 4 atau x sama dengan 2. Nah, penjelasannya maka himpunan penjelasannya yaitu 2,4. Yeay, selesai. Oke, paham ya sampai situ ya? Coba diamati lagi dan dipahami lagi. Putar-putar ulang videonya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Oke. Aduh. Penjelasan bersama eksponen 3 pangkat x kuadrat tambah 11 sama dengan 81 pangkat 2x min 1 adalah x1 dan x2. Nilai x1 kali x2 adalah, nah, di angka penjelasan ini ada 2 ya, x1 dan x2. Nah, yang ditanyakan adalah x1 kali x2. Oke, kita lanjut ya. Nah,
berdasarkan bentuknya ini ada dua bentuk. Yang pertama, kita ke arah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Namun, kalau kalian lihat, angka 81 ini berbeda dengan 3. Lihat, sedangkan ini sifatnya haruslah sama A dengan A. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Karena 81 itu adalah kelipatan dari 3, maka 81 ini kita ubah menjadi bilangan 3 berpangkat. Nah, jadi 3 pangkat berapa? 81? Oke, benar. 81 adalah 3 pangkat 4. Jadi kita tulis dulu ya. 3 pangkat x kuadrat ditambah 11 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 2x min 1. Karena ini sudah sama seperti yang sebelumnya, maka x kuadrat tambah 11 sama dengan, nah kita kalikan saja kalau ada perkalian dalam kurung. 4 kali 2, 8x, 4 kali min 1, min 4. Seperti itu ya. Kemudian kita ubah, kita pindahkan yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. X kuadrat plus 11 min 8x plus 4. Ingat, kalau pindah ke ruas seberangnya maka nilainya berubah tanda. Ini sama dengan 0. Baiklah, kita lanjutkan. X kuadrat min 8x, kita urutkan berdasarkan x pangkat tertingginya ya. Kemudian ini 11 ditambah 4 yaitu 15. Oke, sama dengan 0. Lalu kita apakan lagi? Kita faktorkan. Ibu lanjut ke sini ya. Berarti kita buat 2 kolom dengan 0 x. Sekarang kalian ingat-ingat, 15 itu perkalian berapa saja? 1 kali 15 bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya. Jadi 3 kali 5. Mana dari kedua pasangan angka ini yang selisihnya atau penjumlahannya itu yang hasilnya 8? Yang mana? Oke, benar. 3 kali 5 ya. Dimana 3 tambah 5 itu hasilnya 8. Kemudian kita masukkan. Nah, bagaimana dengan tandanya? Tandanya itu kita akan lihat berapa kemungkinan. Seperti ibu yang sudah bilang di awal ya. 3 tambah 5, 8. Min 3 tambah 5, 2. Kemudian berapa lagi? 3 kurang 5, min 2. Atau min 3, min 5, min 8. Oke, ternyata hasil yang sesuai adalah min 3 dan min 5. Maka kedua angka ini tandanya adalah minus. Penyelesaiannya bagaimana? X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 dan 5. Wait. Apakah ini yang ditanya? Belum. Yang ditanya adalah X1 dikali X2. Nah, anggaplah ini X1, ini adalah X2. Maka X1 dan X2 adalah 3 dikali 5, yaitu 15. Oke. Betul. Sebenarnya kalau kita sudah menghitung sampai tahap ini, ada cara cepat untuk menemukan X1 kali X2. Dimana cara itu adalah cara waktu kalian SMP. Kalau kalian ingat SMP itu ada bentuk persamaan kuadrat. Oke, ibu bahas sedikit ya, ibu spill dikit lah gitu. Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat ini ya, nih, ibu ingat rumusnya dulu ya ke kalian. Dimana kalau ada X1 ditambah X2, maka di sini adalah min B per A. X1 dikali X2 yaitu C per A. Nah, sedangkan di sini kan dia X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Maka di sini A-nya 1,
B-nya min 8, C-nya 15. Ya kan? Yang ditanya X1 kali X2, maka X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti 15 dibagi 1, hasilnya yaitu 15. Lihat, sama bukan? Dan caranya tentu lebih pendek kalau kalian tidak bisa memfaktorkan gitu. Jadi ini alternatif ya buat kalian, misalnya aduh saya bingung nih faktorinnya berapa ya gitu, ya bisa lah pakai cara ini gitu. Tapi kalau misalnya memang dia tidak bisa difaktorkan, bisa juga langsung seperti ini gitu. Gimana? Oke kan? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 3X min 4 sama dengan 8 pangkat 4. Oke, kalau kalian ingat sifat perkalian bilang berpangkat, kalian bisa menggunakan sifat tersebut. Atau kalau kalian ingin pakai cara membagi pangkatnya, itu juga bisa. Oke, pertama saya jelaskan sesuai dengan sifat perkalian. Berdasarkan sifat perkalian, 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 3X itu merupakan bentuk penjumlahan pangkat. Jadi 8 pangkat 2 ditambah 3X min 4 sama dengan 8 pangkat 4. Nah, karena 2 itu sama 4 sama-sama konstanta, kita bisa langsung mengoperasikannya jadi 8 pangkat 3X min 2, kan 2 kurang 4 min 2 gitu ya, sama dengan 8 pangkat 4. Kalau sudah bentuknya sama seperti ini, kita bisa coret angka 8-nya. 3X min 2 sama dengan 4, maka 3X sama dengan 4 min pindah menjadi plus 2, maka 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3, X sama dengan 2. Sip. Maka nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah 2. Atau kan aku bilang tadi ya, ibu bilang tuh tadi si 2 ini bisa di cara lain gitu kan ya. Sebenarnya kita bisa menghitung dari sini. 8 pangkat 2 dengan 8 pangkat 4 kita bisa coret. Coretnya gimana? 4 dikurang 2 yaitu 2. Kenapa sih kok bisa dikurang, Bu? Jadi kalau kita pindahkan, dia bisa jadi pembagian seperti ini. Bagi 8 pangkat 2. Nah ini kan bisa kita coret nih, sisa 2 deh. Jadi 8 pangkat 3X min 4 sama dengan 8 pangkat 2. Maka 3X min 4 sama dengan 2. 3X sama dengan 2 ditambah 4. 3X nya adalah 6, X-nya ya sama ya, 6 bagi 3, X-nya itu 2. Oke, jadi kalian bisa punya cara 2 nih. Cara pertama begini, cara kedua seperti ini. Gimana? Paham tidak? Semoga paham ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nah, soal 8 ini termasuk soal hot. Kenapa? Karena kalian pertama harus ingat sifat perpangkatan, yang kedua kalian harus ingat pelajaran SMP nih, yaitu eliminasi substitusi dari sistem persamaan dua variabel. Karena kan di sini ada variabel X dengan variabel Y. Gitu. Di sini diketahui ya, jadi ada dua persamaan nih. Yang pertama 3 pangkat X dikali 8 1 pangkat Y sama dengan 27. Kemudian 2 pangkat X dikali 8 pangkat Y sama dengan 1/16. Maka nilai X dan Y memenuhi adalah, nah ini kan ngomong kalian harus tahu nih mana ini gitu kan. Nah, pertama kita kembalikan ke persamaan satu dulu. 3 pangkat X dikali 8 1 pangkat Y sama dengan 27. Ini harus kita ubah dulu nih. Gimana? Yaitu 3 pangkat X ini menjadi 3 pangkat 4Y. Kenapa Bu 4Y? Karena 81 itu adalah 3 pangkat 4. Ketika pangkatnya dipangkatin lagi, dia pangkatnya jadi perkalian. Terus 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Ingat, sifat perkalian itu artinya penjumlahan pangkat. Maka di sini 3 pangkat X ditambah 4Y sama dengan
3 pangkat 3. Ini kalau kita coret berarti X tambah 4Y sama dengan 3. Ini persamaan 1. Oke, kemudian kita cari persamaan 2. 2 pangkat X dikali 8 itu kita ubah. Nah, 2 pangkat 3 kali Y sama dengan, nah 1/16 gimana nih? Ingat, kalau dia 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kalau 1/16 berarti di bawah, kemudian naik, ingat pangkat negatif ya. Maka dia berubah jadi 2 pangkat minus 4. Maka penyelesaiannya di sini 2 pangkat X ditambah 3Y sama dengan 2 pangkat min 4. Coret, maka X tambah 3Y sama dengan min 4. Ini adalah persamaan 2. Nah, untuk menentukan X dan Y kita menggunakan cara eliminasi substitusi. Oke, maka ya X tambah 3Y sama dengan min 4. Yang kedua nih ya. Kemudian bawahnya X tambah 4Y sama dengan 3. Kita apain? Ini udah sama belum? Ingat, eliminasi substitusi syaratnya dia konstantanya sudah sama. Di sini X-nya itu 1, di sini X-nya 1, berarti sudah sama kan? Sedangkan ini 3Y 4Y beda. Berarti yang kita hilangkan sesuai namanya eliminasi itu kan menghilangkan. Maka yang kita kurangkan adalah si X-nya. Kenapa dikurangin, Bu? Kenapa nggak ditambah? Karena kalau ditambah kamu jadi 2X. Hilang enggak, nambah iya. Ibarat masalahnya hilang, enggak malah tambah masalah gitu kan. Jadi kita harus kurangin biar hilang X-nya. X kurang X habis kan, hilang kan tuh masalah. Oke, kita lanjut. 3Y dikurang 4Y, maka hasilnya min Y. Min 4 min 3, maka hasilnya min 7. Nah, karena sama-sama minus, kita bagi min 1. Jadi Y sama dengan min 7 per min 1, yaitu 7. Oke, kita sudah dapat nilai Y-nya ternyata 7. Kita ambil salah satu persamaannya. Misalnya ibu ambil yang ini, X tambah 4Y sama dengan 3. Maka kita masukin nih, X tambah 4 kali 7 sama dengan 3. 4 kali 7 berapa yo? Benar, 28. Lah, gimana Bu X-nya? X-nya adalah 3 dikurang 28. Maka X sama dengan minus 25. Dapat deh, maka nilai X dan Y memenuhi adalah X-nya B25, Y-nya 7. Gimana sampai sini, paham atau tidak? Insyaallah mudah-mudahan paham ya. Oke, next kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, wah ini unik banget gitu kan. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2X tambah 1 dikali 3 pangkat 4X tambah 1 sama dengan 432 adalah, jadi ini gimana gitu kan, ini maksudnya apa, kok angkanya beda? Kalau angkanya sama 4 sama 3 itu kan pangkatnya ditambah, tapi apakah ini boleh? Tentu saja tidak. 4 dan 3 itu tidak boleh pangkatnya ditambahkan. Terus gimana dong penyelesaiannya? Oke, untuk menyelesaikan ini kita bisa mengubah 432 menjadi perkalian berapa? Nih, lihat di sini. 4 dan 3. Oke, kita hitung dulu ya. 432 kita bagi berapa dulu? Bagi 3 misalnya. Nyata dapat berapa? 144. Oke, sampai sini mau dibagi berapa lagi? 3 lagi? Boleh. Dapat berapa? Ayo, dapat berapa? Coba kalian hitung. Berapa? Oke, 20. Berapa 20? 8. Betul. Betul nggak nih? Bukan. Oke, berarti berapa? 48. Salah ya.
Oke, jadi 14 bagi 3 itu dapatnya 4. 12, 24 bagi 3 8. Betul. Kita bagi lagi. Bagi 3 bisa nggak ya? Bagi 4 aja nih, kelipatan 4. Bagi 4 yaitu dapat 12. Bagi lagi 4 boleh? Boleh. Itu 4 dan 3. Nah, kalian lihat nih, 4-nya ada berapa? 2. 3-nya ada berapa? 3. Nah, maka di sini kita ubah jadi 4 pangkat 2x plus 1 dikali 3 pangkat 4x plus 1 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, karena dia keduanya sama-sama X, jadi kita pilih salah satu nih, mau pakai yang 3 atau yang 4. Misal ibu ngambil yang 4 aja dulu deh ya. Maka di sini 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, coret kan? 2x tambah 1 sama dengan 2. 2x sama dengan 2 kurang 1. 2x sama dengan 1. X-nya adalah 1/2. Nah, ini nilai X yang memenuhi. Terus 3-nya, Bu, kalau kamu mau hitung juga boleh, nggak hitung juga boleh. Maksudnya gimana? Oke, 3 pangkat 4x tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3. Ini kan 3 sama ya. Berarti 4x tambah 1 sama dengan 3. 4x sama dengan 3 kurang 1. 4x sama dengan 2. Maka X sama dengan 2/4. Kalau disederhanakan kita bagi 2 yaitu berapa? 1/2. Sama toh? Sama. Tuh, jadi hasilnya cukup salah satu aja. Gimana? Kira-kira paham gak nih? Semoga paham ya. Ini cara mudahnya, oke? Oke, the last, soal terakhir. Nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat X kuadrat min 5 dikurang 25 pangkat X min 1 sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kalian jangan pusing-pusing ke arah aduh pakai permisalan kali ya atau apa. Padahal ya, Ibu pernah ngasih soal ini juga sih ke murid Ibu ya. Itu cukup dengan A pangkat Fx ya, jadi sama dengan A pangkat GX. Gimana Bu caranya? Kalian lihat 5 ini sama-sama 25 itu adalah kelipatan 5. Cuma di minus ya, kita pindahin aja ke ruas sebelahnya. 5 pangkat X kuadrat min 5 sama dengan 25 pangkat X min 1. Ya kan? Udah arah kan? Nah, ini tetap dulu nih ya. Kenapa? Karena kita butuh nih 5 pangkat 2 buka kurung X min 1. Ya, 25 itu 5 pangkat 2. Selesai itu gimana? Ini sudah sama-sama 5. Berarti X kuadrat min 5 sama dengan, ini dikaliin, ya kan? 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Seperti biasa, ubah menjadi satu ruas saja, dia pindah ke ruas kiri. X kuadrat min 5 min 2x plus 2, ingat tandanya berubah, sama dengan 0. Nih, min 5 sama plus 2 itu diubah. Berapa min 5 tambah 2? Yaitu min 3. Kita urutkan berdasarkan pangkat paling tertinggi. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan X. Nah, 3 itu perkalian berapa sih? Ya 1 kali 3 doang dong. Nah, kita cari angka min 2 itu berapa dengan berapa, ya kan gitu ya. Kalau kalian hitung, min 2 itu adalah min 1 tambah 3, min 1 kurang 3, 1 tambah 3, 1 kurang 3. Yang mana ini? Min 1 tambah 3, 2. Min 1 min 3, berapa? Min 4. 1 tambah 3, 4. 1 kurang 3, min 2. Oh, ternyata 1 positif, 3-nya negatif. Oke, pindah kemari. Maka penyelesaiannya X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3.
kita ketemukan nilai X yang mempunyai persamaannya berarti ada 2, atau HP-nya itu ada 2, yaitu -1 dan 3. Atau maaf, 1 atau 3. Gimana? Ternyata hal yang kita lihat susah mudah juga kan? Tuh, jadi jangan panik duluan. Matematika tuh jangan panik duluan. Coba ingat-ingat kembali apa yang kalian sudah pelajari. Bisa jadi ternyata kalian sudah pernah pelajari, hanya nalar kalian aja yang belum nyampe. Ketika kalian sudah sering melihat latihan soal, kalian akan oh seperti itu, gitu. Oke, Ibu cukupkan ya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, thank you buat udah nyimak dari awal sampai akhir. Ibu doakan kalian sukses buat ujiannya. Semangat, tetap semangat belajar ya. Semoga nilai rapot kalian di semester ini lebih baik dari PTS kemarin. Oke, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa ya, klik like, share, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Ingat, bagikan segala kebaikan yang ada. See you next video.